Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Balik lagi pada kami yaitu di podcast Himasper. Nah, pada kali ini izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya Rafa Kusmapraja selaku moderator pada podcast siang hari ini. Dan saya juga tidak sendiri pada siang hari ini, saya ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Insinyur Sigit Haryadi MSc selaku dosen Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan IPB University. Selanjutnya ada Saudara Rizky Ananda selaku mahasiswa MSP Manajemen Sumber Daya Perairan. Baik, jadi untuk pada siang kali ini kita akan membahas mengenai tentang pencemaran di suatu perairan. Nah, dari Bapak selaku dosen Departemen Manajemen Sumber Perairan, apa penyebab utama sih Pak meningkatnya jumlah sampah sehingga menjadi pencemaran di suatu perairan? Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, pencemaran sampah ya. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh dari kegiatan rumah tangga ya. Jadi sampah itu terutama banyak dari daerah pemukiman. Nah, sehingga sampah itu harusnya kan dikelola di daratan gitu. Tapi seringkali karena yang di daratan dikelola tidak dengan baik atau kurang baik sehingga sebagian lalu masuk ke perairan terutama sungai. Lebih-lebih lagi mungkin masih ada pengertian atau kebiasaan dari dulunya bahwa sungai itu adalah tempat pembuangan segala macam. Nah, jadi itu mungkin masalahnya. Jadi artinya berbagai kegiatan manusia itu pasti menghasilkan sampah. Mungkin itu mudah-mudahan dapat menjawab. Ya, baik. Lalu selaku mahasiswa manajemen sumber perairan, bagaimana pandangan terkait hal tersebut? Oke, baik, terima kasih banyak. Sebelumnya selamat siang. Terima kasih sudah diundang di sini. Mungkin sebagai sudut pandang mahasiswa ya. Seperti yang kita tahu juga kan di era sekarang ini gaya hidup masyarakat itu kan sekarang tinggi ya. Namun sayangnya gaya hidup yang tinggi itu tidak dibarengi dengan adanya rasa kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi juga gitu. Oleh karena itu, semua kegiatan yang menimbulkan sampah karena tidak dibarengi oleh rasa kesadaran tersebut, akhirnya sampah tersebut tercecer kemana-mana, termasuk ke perairan itu sendiri gitu. Jadi dari masyarakat selaku penghasil sampah itu sendiri tidak membuang sampah itu kepada tempatnya, tapi semena-mena entah itu ke perairan ataupun kepada lingkungan yang lainnya. Jadi mungkin itu sih sumber dari permasalahan adanya sampah di lingkungan ini menurut saya. Baik, terima kasih. Tadi sudah berbicara tentang peningkatan jumlah sampah. Untuk selanjutnya itu mengapa sampah menjadi masalah serius nih Pak, khususnya sampah plastik yang ada di suatu perairan? Oke, ya. Jadi sampah kan segala macam. Nah, kalau tadi sebagian besar sumbernya adalah pemukiman, katakanlah gitu. Itu kan kalau pemukiman kita lihat lagi ke rumah kita, sebagian besar adalah juga sisa makanan, sisa segala macam gitu ya, yang bahan organik gitu. Tetapi kita juga menggunakan plastik kan banyak sekali, hampir semua masalah atau semua makanan semua itu menggunakan plastik sehingga mau tidak mau dibuang. Nah, yang jadi masalah mengapa lalu yang bermasalah itu plastik, karena selain yang plastik bisa didekomposisi, jadi hilang lagi, terdaur ulang. Yang plastik yang tertinggal makin lama makin menumpuk. Jadi kira-kira itu masalahnya. Baik. Tanggapan dari Saudara Rizky sebagai mahasiswa manajemen sumber perairan mengenai sampah plastik pada suatu perairan. Oke, mungkin tadi benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Sigit bahwa sampah plastik itu merupakan sampah yang sulit terurai gitu di alam bebas gitu. Mungkin butuh waktu puluhan hingga ratusan juta tahun gitu ya untuk sampah plastik itu terurai secara sempurna. Oleh karena itu, sampah yang kian hari kian menumpuk menyebabkan polutan-polutan yang berbahaya gitu bagi lingkungan sekitar. Maka dari itu mungkin sampah plastik bisa memberikan efek jangka panjang yang berbahaya bagi kita semua. Ya. Baik. Tadi sudah disinggung sampah plastik itu sulit terurai Bapak ya. Nah, lalu bagaimana mikroplastik itu terbentuk dan dampaknya terhadap rantai makanan di suatu perairan? Oke, jadi mikroplastik itu sumbernya ada dua. Selain plastiknya sendiri yang karena dia tidak bisa terdekomposisi. Terdekomposisi itu kan artinya terurai menjadi mineral, hilang lah gitu ya. Nah, sementara plastik itu hanya terdegradasi. Nah, terdegradasi itu berarti terpotong-potong akhirnya menjadi mikroplastik. Nah, mungkin sebagian besar itu adalah dari plastik-plastik yang terdegradasi. Tapi ada juga yang sejak awal itu berupa mikroplastik. Bagian dari kosmetik itu adalah mikroplastik. Nah,
enggak pasti itu ya akhirnya menghasilkan mikroplastik. Ah, Nah, tadi dampak ya dibilangnya. ya, terhadap rantai Jadi makanan. karena kecilnya maka itu jadi masuk ke biota gitu ya. Jadi kalau masuk ke perairan pasti masuk ke biota perairan. Jadi beberapa penelitian sudah menyebutkan ada di zooplankton, plankton itu ya yang paling renik. Nah, apalagi yang besar gitu. Plankton akan dimakan oleh ikan dan seterusnya. Belum lagi ikannya sendiri pasti mengkonsumsi tidak sengaja mungkin mikroplastik. Kemudian karena bentuknya warna-warni dan kecil seringkali dianggap seperti plankton, makanan ikan, jadi termakan juga. Selain dari itu, akhirnya nanti kalau ikan kan sampai juga ke manusia ya. Betul. Nah, selain itu di atmosfer kita mungkin juga ada mikroplastik. Ya. Dan bahkan mungkin di air mineral jangan-jangan ada walaupun mungkin tidak Betul. banyak. Nah, kira-kira gitu. Jadi Baik, Bapak. bisa melalui air, bisa melalui makanan, bisa melalui udara juga. Baik. Lalu bagaimana tanggapan dari saudara Rizky Ananda? Oke, mungkin tadi apa yang saya Sigit itu sebenarnya ilmu baru juga ya, terutama mungkin buat saya juga gitu tentang sumber dari mikroplastik itu sendiri. Kalau dari yang saya tahu dan apa yang pernah saya baca, mikroplastik itu terbentuk karena adanya makroplastik yang terdegradasi gitu. Jadi sampah plastik yang tadinya berukuran besar terdegradasi menjadi ukuran-ukuran yang kecil dan tergolong kepada mikroplastik itu sendiri. Lalu dampaknya apa ya kepada lingkungan? Betul. Ya, yang seperti saya pernah baca ya, seperti di jurnal-jurnal atau penelitian dan juga artikel menyebutkan bahwa banyak biota-biota itu yang tidak bisa membedakan gitu antara plastik dan juga makanannya gitu, sehingga entah secara sengaja ataupun tidak sengaja plastik itu akan masuk ke dalam tubuh biota atau organisme perairan dan akan mengganggu fungsi dari metabolisme ataupun organ-organ yang ada pada biota ataupun organisme di perairan tersebut dan akan memberikan efek pada ekosistem entah jangka panjang ataupun jangka pendek. Ini seperti itu. Baik. Jadi poin yang sudah dapat yaitu biota ataupun ikan itu sulit membedakan ya, tuh. Dan juga mungkin sebagian besar ikan di sungai yang tercemar itu sudah memiliki mikroplastik dalam dirinya. Nah, tentunya kan ikan di sungai itu banyak dikonsumsi oleh manusia. Nah, apa sih Pak dampaknya terhadap manusia itu sendiri karena sudah mengonsumsi biota-biota yang ada di perairan yang sudah mengandung mikroplastik tersebut? Ya, jadi kalau berbagai penelitian yang ada di kita, mahasiswa terutama baik S1, S2, S3, itu sudah terbukti entah itu di kerang atau di ikan, terutama di sistem pencernaannya ya, khusus saluran pencernaan itu ada mikroplastik. Tetapi juga disinyalir atau beberapa penelitian yang lain juga menyebutkan tadinya kita pikir begitu di pencernaan mungkin kan keluar lagi karena dia mikroplastik yang bukan benda biologis gitu ya, jadi mungkin harusnya keluar, tapi ternyata ada juga yang nggak tahu lah, ini masih percobaannya masih terhadap hewan ya, karena untuk yang terhadap manusia masih belum jelas. Ternyata katanya bisa menyebar juga ke jaringan, apakah itu hati atau yang lain gitu. Nah, kemudian selain itu kalau misalnya dia tidak melalui makanan, melalui udara, tentu kan pernapasan ke paru-paru gitu. Jadi bisa mengganggu juga paru-paru. Nah, walaupun penelitian di manusia belum, tapi kebanyakan di hewan. Sejauh ini memang belum diketahui bahwa itu menyebabkan katakanlah ekstrimnya kematian gitu ya. Tetapi memang kalau di pencernaan pasti akan mengganggu pencernaannya. Karena harusnya itu makanan ternyata berisi plastik kan gitu kan, pasti mengganggu itu. Nah, ternyata itu juga bisa bisa kemana-mana, hormonal terganggu, larinya bisa ke kanker, bisa ke reproduksi, bisa ke pertumbuhan dan sebagainya kepada hewan terutama. Tetapi kepada manusia kemungkinan juga seperti itu lama-lama. Memang lalu tergantung seberapa banyak kita mengkonsumsinya gitu. Kira-kira itu. Baik Bapak. Nah, selaku dari Mas nih, kita kan juga sering ya jajan-jajanan ya. Nah, selaku dari Mas sendiri sebagai yang sudah sering gitu menjumpai makanan yang ada plastiknya. Dari saudara Rizky Ananda, bagaimana tanggapannya? Oke, baik. Mungkin tadi sudah sempat dibahas mengenai apa yang kita makan dari hasil perairan tersebut ya. Dan mungkin kita juga sadar gitu bahwa di berbagai daerah di Indonesia juga itu terutama ya Pak ya, bahwa masyarakat sekitar itu tuh menggunakan di perairan tersebut, entah itu perairan itu tercemar ataupun tidak, sebagai kebutuhan sehari-hari gitu, entah itu untuk mandi, mencuci baju ataupun minum dan sebagainya. Sungai gitu. Ya mungkin dari sungai seperti itu ya Pak.
Dan dari hal itulah mungkin memang belum jelas ya untuk penelitian kepada manusia akan dampak plastik secara nyata ini sendiri. Tapi jika kita pikir secara logikal dan juga mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan kepada hewan-hewan, akan sangat berbahaya tentunya apabila kita manusia itu langsung bersinggungan dengan sampah mikroplastik yang akan mencemari kita gitu. Mungkin itu entah akan masuk ke dalam organ tubuh kita, merusak fungsi organ, dan masuk ke sel-sel ataupun jaringan-jaringan yang dapat menyebabkan tidak bekerjanya fungsi dari apa yang seharusnya dalam tubuh kita, dan bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian juga gitu ya Bapak ya, untuk sampah mikroplastik ini apabila masuk ke dalam tubuh manusia dalam jumlah yang cukup banyak, seperti itu. Baik, tadi sudah beberapa ya disebutkan dampak-dampaknya mulai dari biota hingga ke manusianya. Lalu ini Bapak, apa peran akademisi dalam mengubah perilaku masyarakat nih Pak terkait pengelolaan sampah agar tidak mencemari perairan? Apa ya? Iya, jadi ya intinya kan sampah ya. Jadi pertama tentu sebagaimana program pemerintah, kalau bisa saya nggak yakin bisa, kita mengurangi penggunaan plastik. Karena susah itu, kita sudah plastik itu paling murah, paling bisa diandalkan dan paling mudah dibuang juga. Gitu. Jadi sedapat mungkin mengurangi. Tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah mendaur ulang kali ya. Jadi menggunakan plastik itu selama mungkin supaya tidak terbuang gitu. Jadi tidak menjadi sampah. Jadi itu salah satu cara. Kayaknya yang paling mungkin itu. Jadi mencoba mendaur ulang plastik, kalaupun tadinya berupa botol air minum ini, mungkin nanti kalau nggak salah ada yang bisa jadi sepatu dan sebagainya gitu ya, paling tidak souvenir lah gitu. Nah, jadi selama mungkin itu. Dan yang kedua yaitu pengelolaan sampah tetap perlu penting dari sekarang, karena di kita pengelolaan sampah yang dari rumah-rumah itu belum sepenuhnya efektif ya. Pasti masih ada itu yang masuk ke sungai walaupun tidak sengaja dibuang. Yang sengaja kayaknya juga masih gitu. Betul. Kira-kira itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Saudara Rizky. Mungkin dari saya sedikit sih ya, karena mungkin akademisi itu kan sebuah lembaga yang terpandang gitu ya dari segi sudut pandang masyarakat itu sendiri gitu. Jadi peran akademisi itu mungkin bisa dari lingkup terkecil dulu, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sekitar, seperti peduli kepada lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan meminimalisir penggunaan dari sampah plastik itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu sih, tambahan sedikit. Kalau boleh saya tambahkan, kan di IPB ada ATM ATM sampah. Nah, itu juga salah satu cara itu. Untuk didaur ulang tuh kan ya? Iya. Jadi daur ulang dengan ada insentif kan orang, jadi itu salah satu cara. Iya, salah satunya besarnya. Baik, tadi sudah disampaikan juga ya dari Bapak dan Saudara Rizky Ananda terkait tentang peran akademisi ya. Lalu kepada Bapak, seberapa pentingnya Pak peran stakeholder dalam upaya menanggulangi pencemaran sampah khususnya di lingkungan perairan? Oke, stakeholder itu kan semua kita berarti ya. Betul. Pertama tentu pemerintahnya, kemudian kita mungkin sebagai orang akademisi baik mahasiswa maupun pengajarnya, lalu yang menggunakan plastik kan masyarakat, jadi semuanya. Sehingga yang paling banyak itu adalah masyarakat. Jadi ya mungkin kalau dari sisi pemerintah saya kira sudah ada beberapa program ya. Misalnya di Bogor kalau nggak salah ya, melarang menggunakan tas plastik yang disebut tas kresek gitu ya. Itu sudah salah satu cara. Kemudian ada juga di Surabaya kalau nggak salah, mudah-mudahan masih bisa membayar bis kota dengan botol plastik ini gitu. Jadi itu salah satu pendekatan. Jadi ya kita mungkin sebagai akademisi selain tadi betul juga mencontohkan kaum akademisi membuang sampah pada tempatnya itu pun kan kita bisa harusnya memilah-milah gitu ya. Gitu. Kemudian mungkin semacam mengedukasi ya. Dan selain mencontohkan juga mengkampanyekan lah gitu. Itu mahasiswa juga bisa melakukan bahwa sampah itu sudah menjadi masalah. Kita rasanya produser sampah masih nomor 2 sampai sekarang. Itu kita nggak perlu bangga dengan itu, kita harus mengurangi itu. Saya kira itu mungkin ya. Apa lagi itu pertanyaan? Sudah ya? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Mungkin ada tanggapan dari Saudara Rizky? Oke, mungkin kalau dari saya, ini kan membahas tentang stakeholder ya, artinya dari tingkat tertinggi sampai ke elemen terbawah yaitu masyarakat. Dan mungkin yang pertama dari pihak pemerintah. Mungkin dari pihak pemerintah
yaitu dengan cara membuat program ataupun peraturan yang mana memuat tentang pengelolaan sampah plastik dan juga aturan yang meminimalisir adanya penggunaan sampah plastik. Mungkin seperti yang kita tahu yang sudah diterapkan itu program seperti di supermarket yang melarang adanya plastik kresek gitu ya, dan menggantinya dengan eco bag gitu. Lalu turun ke akademisi ataupun peran mahasiswa, yaitu dengan memflorkan atau memberikan edukasi serta pemberdayaan gitu kepada masyarakat akan bahayanya dampak dari sampah plastik itu sendiri apabila terus berangsur jangka panjang gitu. Dan mungkin terakhir dari masyarakat yang sudah diberikan peraturan serta pemberdayaan harus mampu mengimplementasikan hal tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga beruntut gitu, dari yang paling atas sampai elemen terbawah itu semuanya menjalankan satu program dan satu tujuan. Mungkin seperti itu. Baik, sebegitu pentingnya peran stakeholder kepada kita seluruhnya untuk mengedukasi dan mengkampanyekan bagaimana upaya penanggulangan pencemaran sampah. Nah, dari beberapa program tersebut, khususnya dari pemerintah, apakah ada Pak peraturan pemerintah yang lebih spesifik mendukung upaya pengendalian sampah di perairan? Ada. Jadi kalau nggak salah tahun 2008, kemudian kalau nggak salah terus ada lagi tahun 2012 khusus tentang sampah, ada peraturan pemerintah tentang itu. Kemudian kan kalau nggak salah juga di atasnya ada undang-undang mengenai sampah gitu. Kemudian ada peraturan pemerintah, saya lupa nomornya, tapi kalau kita mencari peraturan tentang sampah keluar itu di Google atau di internet. Nah itu sudah ada, kemudian itu diturunkan itu ke tingkat provinsi sama tingkat kabupaten. Makanya seperti kita di Bogor misalnya kan ada pelarangan itu adalah saya kira turunan dari peraturan pemerintah itu. Baik, bagaimana tanggapan dari Saudara Rizky terkait peraturan pemerintah tersebut? Oke, kalau dari saya untuk peraturan pemerintah mungkin pasti ada gitu ya, baik itu dari undang-undang itu sendiri dari pemerintah pusat ataupun peraturan pemerintahan dan turun ke perda-perda gitu pasti ada. Namun untuk spesifikasinya mungkin dari saya pribadi juga kurang untuk tahu sespesifik itu gitu ya, karena kan untuk peraturan ini kan nomornya sudah diatur dengan jelas gitu oleh pemerintah gitu. Tapi yang pasti karena kebetulan juga dalam waktu dekat ini saya sempat membaca suatu artikel yang memuat mengenai peraturan-peraturan dari pemerintah yang membahas tentang pengelolaan sampah plastik ini. Jadi mungkin dari pemerintah juga sudah ada upaya dan usahanya gitu dengan memuat dalam suatu perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah itu sendiri. Baik. Nah, sekarang kan eranya digitalisasi dan teknologi ini. Lalu bagaimana sih peran teknologi ini dalam mengatasi masalah pencemaran sampah di perairan seperti contoh teknologi daur ulang atau pemrosesan limbah? Bagaimana Bapak? Ya, saya kira kan kalau nggak salah kan selain katakanlah ini bisa jadi dibilang tadi souvenir, kalau nggak salah ada yang sudah juga menyebutkan bahwa bisa didaur ulang jadi sepatu. Kalau nggak salah. Itu kan menarik itu ya. Dari yang tadinya cuma botol bisa jadi sepatu. Jadi saya kira teknologinya sudah cukup maju. Kemudian juga sudah ada plastik yang bisa terdekomposisi ternyata. Ya, jadi artinya tidak hanya sekedar jadi fragmen yang kecil-kecil, tapi terdekomposisi. Jadi benar-benar bisa didaur ulang oleh alam gitu. Nah, kemudian apalagi terkait teknologi ya. Nah, teknologi itu jadi penting pada mungkin pengolahan limbah ya. Saya kira terutama sampah sih ya, terutama ya. Karena di kita kan sampah itu umumnya di landfill ya, ditumpuk di mana? Tiap hari kita di kampus Darmaga itu barengan sama truk-truk sampah yang menaruh di landfill. Nah, di sana itu kemungkinan sebagian kan diisi insinerator ya, dibakar udah syuting. Nah, harusnya ada upaya lain tuh selain dibakar gitu ya. Jadi misalnya ada juga upaya-upaya untuk memisahkan jadi kalau sampah ya yang organik itu menjadi kompos, menjadi biogas dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa teknologi yang harusnya dikembangkan sejak dia berupa sampah. Nah, kalau terkait plastiknya saya kira ya lebih ke tadi itu sedapat mungkin didaur ulang. Nah, kalaupun tidak bisa didaur ulang mungkin harusnya juga bisa dikumpulkan ya supaya paling tidak masuk ke perairan lah. Ya, karena kita tahu begitu di sungai akhirnya ke tengah samudra. Begitu kira-kira. Iya, baik. Tanggapan dari sekian ini selaku pemuda juga mengenai kan teknologi itu sekarang lagi gencar-gencarnya ya di era digitalisasi. Bagaimana tanggapan dari saudara? Oke, mungkin kalau dari aku membahas mengenai teknologi ya, kita mulai dari lingkup terawal dulu gitu, dari pelaku industri
yang membuat produk dan mengemas tersebut dengan kemasan sampah plastik gitu ya. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, pendapat pribadi kan mungkin ada tuh sebuah instansi atau lembaga industri yang dimana kemasannya itu bisa dimanfaatkan kembali gitu Pak untuk memfiltrasi betul. air itu gitu. Jadi sampah yang dihasilkan itu tuh bisa digunakan kembali gitu, tidak semerta-merta cuma bisa dibuang gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu terobosan gitu ya yang bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku industri yang terutama mengemas produknya yang dihasilkan itu dengan kemasan plastik yang kalau nggak ada terobosan itu tuh ya plastik itu akan jadi sampah belaka gitu yang bakal mencemari perairan itu sendiri gitu. Jadi mungkin dari pelaku industrinya dulu sih kalau dari saya untuk sejauh mana dapat mengembangkan teknologi tersebut sehingga produk yang dihasilkan itu tuh kemasannya itu tuh bisa dimanfaatkan kembali gitu, terutama dari kemasan plastik. Ya, itu bagus sekali ya. Saya bisa boleh nambahkan. Jadi kalau dari industri pertama mereka bisa misalnya ini dia bisa narik lagi kan? Iya, entah digunakan untuk apa gitu. Walaupun jangan sampai digunakan untuk botol lagi. Ya, kemudian yang tadi itu, jadi mungkin entah gimana caranya, mudah-mudahan semakin lama semakin murah membuat plastik yang bisa terdekomposisi kalau dia tetap menggunakan plastik. Gitu. Saya kira itu tuh Baik, Pak. yang bisa di. Nah, seiring berkembangnya zaman juga ya Pak, kan beberapa waktu lalu ada berita di Jepang ya Pak ya mengenai pencemaran yaitu pembuangan limbah. Nah, dari tanggapan Bapak sendiri, apakah itu sangat berdampak besar Pak bagi biotanya dan juga bagi manusianya? Pembuangan limbah Nuklir PLTN. Oh, nuklir. Oh iya, tentu kalau nuklir itu kan limbah nuklir itu adalah termasuk salah satu limbah yang kita tidak bisa apa-apakan. Betul. Jadi limbah nuklir itu bisanya hanya diisolasi. Jadi dijadikan satu wadah di mana wadah itu kedap lingkungan. Jadi kedap udara, kedap air gitu. Nah, sehingga kalau dia sampai ke lingkungan ya memang bagaimanapun pasti akan berdampak pada lingkungan gitu. Nah, tinggal lalu ya kita harus hati-hati saja. Memang lama-lama walaupun memerlukan waktu dia akan intensitas dampaknya akan semakin berkurang gitu, tapi ya tetap akan berdampak pada area tertentu. Jadi kalau nuklir memang kita harus hati-hati, tapi kalau kecelakaan ya kita nggak bisa apa-apa, mungkin paling bisa yang mengisolasi, jangan sampai dekat-dekat area ini. Seperti itu. Lalu bagaimana dari tanggapan saudara Rizky? Oke, mungkin kalau untuk isu yang sedang hangat tersebut sudah banyak ya kayak seperti apa ya namanya kayak orasi-orasi gitu dari pemerintah setempat akan bahwa apa yang mereka lakukan itu tuh tidak berbahaya bagi lingkungan gitu ya. Tapi sebagai orang yang mungkin berkecimpung juga ya di dalam dunia perairan, entah jangka pendek atau jangka panjang pasti akan berdampak gitu ya bagi lingkungan, bagi organisme biota maupun bagi manusia itu sendiri gitu. Karena tidak ada limbah yang mungkin bisa dibilang tidak ada limbah yang baik itu, karena itu bisa mencemari lingkungan, bisa merusak rantai makanan di ekosistem tersebut gitu, yang mana itu juga akan berdampak kepada kita selaku manusia, selaku konsumen atau pengonsumsi dari apa yang sudah disediakan oleh alam gitu, seperti air untuk kita minum, untuk kita mandi, untuk kita cuci baju dan sebagainya, lalu biota-biota yang kita konsumsi untuk memenuhi asupan nutrisi setiap harinya. Jika itu semua tercemar oleh limbah yang seharusnya tidak ada di ekosistem tersebut, ya pasti juga akan berbahaya gitu ya, bagi lingkungan maupun bagi manusia pelaku utama di lingkungan tersebut gitu sih untuk Indonesia sendiri. Baik, lalu apakah sampah ini Pak bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif ke depannya bagi kita untuk menjadikan sampah tersebut upaya untuk pengurangan? Gimana tanggapan Bapak? Ya tadi kalau dia masih sampah biologis atau bahan organik itu mungkin tadi bisa menghasilkan biogas ya dengan dipilah yang benar gitu. Tetapi kalau untuk sampah plastik saya nggak tahu ya, tapi memang ada beberapa misalnya karena dia dibuat bisa diturunkan menjadi bahan bakar kalau nggak salah. Walaupun saya nggak tahu kan plastik macam-macam ya. Betul. Jadi ya itu tadi mungkin harus ada penelitian lebih lanjut kira-kira plastik ini bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Ya selain kita tadi itu menahan jangan sampai kita gunakan selama mungkin gitu ya, itu kan kayak emisi karbon ya. Jadi karbon itu supaya tidak teremisi ya biarkan saja sebagai pohon misalnya gitu, atau sebagai apa gitu ya.
Kira-kira seperti itu mungkin pendekatannya ya. Jadi digunakan selama mungkin, kemudian kalau mungkin ya dimanfaatkan gitu. Nah, pemanfaatannya ini yang saya belum tahu banyak, kira-kira untuk apa. Walaupun ada beberapa percobaan kecil, sebagian bisa menjadi bahan bakar katanya gitu. Baik. Nah, satu maksud juga, kita juga kan sering menggunakan kendaraan tentunya. Nah, dari tanggapan Saudara Rizky, apakah ada tanggapan? Oke. Untuk sampah plastik sebagai bahan bakar gitu ya. Mungkin kalau dari saya pribadi menanggapi hal tersebut kan diperlukannya adanya penelitian-penelitian yang intensif gitu ya. Karena kita tidak tahu nih kandungan apa yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan bahan bakar gitu, dan juga penelitian tersebut tuh harus dilakukan oleh pakar-pakar dan ahli-ahlinya gitu. Jadi mungkin untuk dari saya pribadi kurang tahu juga ya untuk hal tersebut, apakah sampah plastik ini bisa kita uraikan dan kita manfaatkan menjadi sebuah bahan bakar ataupun tidak, karena itu tadi mungkin keterbatasan pengetahuan serta pengalaman juga dari saya pribadi untuk melakukan penelitian intensif seperti itu gitu. Mungkin kita tunggu saja sih dari peneliti atau pakar-pakar ahlinya nanti ke depannya bakalan seperti apa gitu. Baik, tadi sudah ada pendapat dari Bapak mengenai peran akademisi. Nah, dari sudut pandang mahasiswa, apa peran mahasiswa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran sampah di perairan sekitar? Oke, mungkin ini peran mahasiswa ya, selaku mungkin yang sekarang sering disebut tuh agent of change gitu oleh para masyarakat gitu ya. Mungkin kalau dari pendapat saya pribadi, kita bisa mulai dari dalam lingkup terkecil gitu, seperti mengadakan program kerja ataupun kegiatan-kegiatan dan delegasi untuk membersihkan lingkungan perairan itu sendiri gitu, kayak lingkungan perairan sungai, danau, waduk dan sekitarnya gitu. Selain itu juga kita bisa memberikan contoh yang baik gitu kepada masyarakat dengan mengajak mereka ikut serta ke dalam rangkaian tersebut gitu. Jadi kita bisa mengajak masyarakat untuk mengetahui gitu elemen-elemen ini itu sebenarnya bisa merusak lingkungan loh. Selain itu juga diperlukan adanya pemberdayaan serta edukasi pendekatan secara langsung dari mahasiswa kepada masyarakat akan dampak yang dapat ditimbulkan dari sampah plastik ini tentunya. Dan mungkin langkah terkecil yang bisa dilakukan oleh semua elemen mahasiswa yaitu dengan memberikan contoh yang baik, yaitu dengan memilah-milah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin dari saya itu sih, Rafa, untuk peran mahasiswa itu sendiri mengenai pemberdayaan akan sampah plastik. Kalau boleh saya tambahkan, ya boleh. Kalau sampah itu sudah sampai ke air, mau tidak mau kan harus diangkat. Iya. Betul. Kalau nggak diangkat, seperti Anda nanti coba cari di internet, di tengah laut Pasifik itu banyak sampah. Nah, jadi itu salah satu juga mungkin yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, mengangkat sampah yang ada di sungai misalnya, mengangkat sampah yang ada di danau atau situ gitu. Nah itu atau juga di pantai, di pesisir gitu. Karena itu juga bagian program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mungkin harus lebih banyak lagi gitu, karena hanya beberapa spot sudah di seluruh Indonesia sih, tapi hanya di spot-spot itu. Jadi pengambilan sampah yang ada di perairan. Nah, itu mungkin harus rutin juga. Nah, sehingga itu saya kira bisa jadi program rutin yang bagus buat Himasper, terutama saya sangat mendorong itu. Kita punya sungai dekat sini kan. Ada juga mungkin situ-situ juga kalau perlu gitu. Situ apa tuh yang di belakang? Situ itu kan jadi ekowisata ya. Ya, situ gede betul. Itu saya kira juga penting. Itu tambahan sedikit. Baik, mungkin dari saya ya sedikit memberikan ulasan terkait apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pengelolaan sampah yang kurang baik itu menyebabkan pencemaran di suatu perairan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya terhadap biota itu besar ya, cukup besar. Biota bisa memakan mikroplastik, dan yang nantinya ikan tersebut ataupun biota lainnya seperti kerang dan yang lain itu termakan oleh manusia, dan itu dampaknya juga tidak main-main ya, bisa menyebabkan penyakit dan fatalnya bisa menyebabkan kematian. Lalu peran yang dilakukan oleh akademisi dan mahasiswa itu pertama dengan mengkampanyekan peduli lingkungan dengan membersihkan lingkungan mulai dari lingkungan sekitar, dan bisa mengingatkan kepada teman-teman dekatnya terlebih dahulu tuh bagaimana kita selaku stakeholder bisa memberikan manfaat yang besar terhadap lingkungan. Lalu juga pentingnya ya melarang adanya aturan dari pemerintah, tentunya itu sangat
cukup bijak ya dalam mengurangi plastik tersebut dengan mengurangi plastik pembelanjaan yang digantikan dengan tas-tas yang sudah bisa digunakan berulang kali. Lalu peran teknologi itu sangat penting bagi pengelolaan sampah tentunya. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sigit, ada sampah yang sudah bisa jadi sepatu. Nah, itu cukup kreatif sekali karena bentuk pengurangan sampah yang ada di lingkungan. Lalu juga ada plastik yang sudah bisa terdekomposisi. Nah, itu sangat bijak dan benar-benar inovasi terbaru dalam pengurangan plastik. Nah, mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan, ulasan tersebut juga mengakhiri podcast pada siang hari ini. Untuk sebelum itu, saya selaku moderator akan memberikan penghargaan kepada narasumber, kepada Bapak Dr. Insinyur Sigit Haryadi MSc dan juga kepada Saudara Rizky Ananda. Nah, di sini ada kalau boleh nambahkan sedikit. Boleh, Bapak. Jadi dampak kepada manusia seperti tadi dikatakan memang masih dalam penelitian gitu ya. Jadi mungkin kalau katakanlah kematian karena mikroplastik mungkin belum ada. Tapi bisa jadi itu menjadi kontributor yang menyebabkan dia sakit kanker segala macam gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi memang tetap berbahaya gitu. Betul. Tapi memang di satu sisi kita mungkin jangan-jangan sulit menghindari termasuk atau termakan gitu mikroplastik. Kalau memang katakanlah beberapa kasus misalnya ada air isi ulang misalnya yang mengandung mikroplastik, kita nggak bisa menghindar gitu. Betul, Pak. Nah, jadi artinya di satu sisi juga jangan terlalu khawatir, tapi di sisi lain ya kita perlu waspada. Itu aja mungkin. Iya, betul, Pak. Betul. Kita juga harus mewaspadai ya tentunya, bukan khawatir berlebihan, namun tetap mewaspadai karena memang mikroplastik itu ada di sekitar kita dan tentunya mulai dari diri sendiri untuk warning terhadap dirinya itu bagaimana caranya kita agar terhindar dari sampah-sampah plastik yang dapat masuk ke tubuh kita. Baik, untuk podcast siang hari ini, saya selaku moderator akan memberikan penghargaan kepada narasumber pada siang hari ini. Boleh diterima dulu kepada... Perlu berdiri? Boleh, Bapak. Oke. Pada Bapak Dr. Sigit Haryadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kepada Saudara Rizky Ananda, satu narasumber kedua. Baik, ya. Baik, mungkin dengan berakhirnya sesi podcast pada siang hari ini, saya selaku moderator pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Sigit Haryadi selaku narasumber dan Saudara Rizky Ananda selaku narasumber telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast yang hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ditonton podcast pada kesempatan kali ini. See you next time.